Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Pancasila, selanjutnya kepada teman-teman dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Maisyara Alifa dengan NIM 2100334. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya diskusi pada hari ini. Alhamdulillah, materi yang akan kami sampaikan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu Alhamdi dengan NIM 2108635, Aninda Azara 2100643, Ella Yunasti 2100302, Hafiz Pramudya 2108637, Isnadianti 2100331, Khairul Fajar 2101945, Maisyara Alifa 2100334, Messi Anggraini 2107528, Mutiara Sanina Sution 2100338, Mutiara Zani 2107518, Naufal Yandri Ramadan 2108956, Putih Anissa 210190102, Selvi Indriani 2100629, Siti Sri Rahayu 2100633, Samsul Kamal 210869293, dan Tiara Nafa Foresti 210190062. Baik, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Alhamdi. Perkenalkan, nama saya Alhamdi, NIM 2108635. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian Pancasila, sistem dan filsafat. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Pancasila dikenal memiliki dampak yang besar untuk kehidupan masyarakat Indonesia, di mana Pancasila adalah sistem filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap dan dipercaya dan diyakini sebagai kenyataan atau norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, saya selaku pemateri kedua akan menjelaskan mengenai susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih Pancasila yang bersifat organis itu. Jadi, susunan sila-sila Pancasila itu merupakan kesatuan yang organis. Maksudnya organis, yakni satu sama lain bentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah menyebut tunggal. Nah, menyebut tunggal adalah Pancasila terdiri dari 5 sila, tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Nah, pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa seperti pada sila pertama, setelah itu dengan dirinya sendiri seperti pada sila kedua, setelah itu dengan sesama manusia, dengan masyarakat bangsa. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Isnadianti, NIM 2100331. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi ketiga mengenai ada 3 hal yang mendorong manusia itu atau seseorang itu berfilsafat. Yang pertama, adanya rasa kegagalan mampu mengantar manusia pada proses untuk berfilsafat. Wajar saja kalau sesuatu hal yang baru kita ketahui menjadi sesuatu pertanyaan besar bagi seseorang. Nah, yang kedua, alasan seseorang berfilsafat yaitu keraguan atau kegengsian. Dengan keraguan atau kegengsian ini merupakan sebagai sumber utama dari keraguan. Maka membuat seseorang mempertanyakan kembali setiap apa yang ia hadapi. Awal sikap ini ditunjukkan dengan keheranan, lalu kemudian muncul rasa keraguan. Yang ketiga adalah kesadaran akan keterbatasan. Manusia akan merasa dirinya sangat terbatas dan terikat oleh ruang dan waktu hingga dengan kesadaran
Akan keterbatasan inilah ia akan memulai melakukan keterampilan kontemplasi terhadap yang ia hadapi. Kenalkan, nama saya Mutiara Sani dengan NIM 21003038. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat. Ialah Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Melansir Lamaan Gunadarma, Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu A. Bersifat koheren, berhubungan satu sama lain dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan, meskipun berbeda tetap saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. B. Bersifat menyeluruh. Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. C. Bersifat mendasar. Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tahta kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. E. Bersifat spekulatif. Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Saya Siti Sri Rahayu dengan NIM 21006033. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik sistem filsafat Pancasila. Mengutip Pancasila sebagai sistem filsafat oleh Roland Bismarck Fernando Pasaribu, karakteristik sistem filsafat Pancasila yaitu: pertama, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. Yang kedua, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Yang ketiga, di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara satu dengan yang lainnya. Kenalkan, nama saya Fis Pramudia dengan NIM 21086377. Di sini saya akan memaparkan lanjutan materi dari materi 5, yaitu sehingga Pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dapat digambarkan sebagai berikut. A. Sila 1 meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Sila 2 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1 serta mendasari dan menjiwai sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Yang C. Sila 3 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, sila 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Yang D. Sila 4 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5. Dan sila 5 diliputi dan didasari oleh sila 1, sila 2, dan sila 3, sila 4. Ini artinya bahwasanya dari kelima sila tersebut memiliki erat kaitannya satu sama lain, dan dapat juga diartikan bahwa kelima sila ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Satu, aspek ontologis adalah bidang filsafat yang menyelidiki makna yang ada, eksistensi dan keberadaan, sumber ada, jenis ada, termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi. 2. Aspek epistemologi adalah bidang atau cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. 3. Aspek aksiologi. Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran, dan atau ilmu atau teori. Menurut Barnwell, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki tingkah laku moral yang berwujud etika, ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, dan sosiopolitik yang berwujud ideologi. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kausal materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada di dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, kausal formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang 1945
memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. Yang ketiga, kausa efisiensi. Maksudnya, kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Yang keempat, kausa finalis. Maksudnya, berhubungan dengan tujuannya. Tujuan diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Nama saya Syamsul Kamal dengan NIM 21086293. Baiklah, saya akan melanjuti materi tentang inti atau esensi sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan, yaitu sebagai kuasa prima. Yang kedua, kemanusiaan, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga adalah kesatuan, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat adalah kerakyatan, yaitu unsur mutlak negara harus bekerjasama dan gotong royong. Dan keadilan, yaitu memberikan. Yang kelima adalah keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi yang terakhir dan berakhir pula hasil diskusi kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.